Saestu kangge panjenengan. Matur sami-sami. Napa? Mboten sah. Kula nginjing nek enten sing. Dan ini konon katanya itu tidak pernah kering meskipun sekarang musim kemarau Sobat Desa. Kita bisa lihat ya di kanan kiri ini. Ibu pancingan dari desa Pemulih Kecamatan Pacok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Kawasan ini dikenal dengan nama Bukit Bintang yang menjadi pintu gerbang bagi siapapun yang akan memasuki wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Kita akan mulai disambut dengan gugusan Pegunungan Sewu yang masih satu area dengan Pegunungan Api Purbang Langgeran. Area ini dikenal kering dan tandus ketika musim kemarau. Tapi siapa sangka ada sebuah telaga alami yang sudah ada sejak zaman dahulu di Kabupaten Gunung Kidul yang tidak pernah kering walaupun dilanda musim kemarau panjang. Sebelum kita memulai menjelajahi keindahan desa Nusantara sekaligus bersilaturahmi virtual dengan warga desa setempat, kami berdoa semoga Sobat Desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan tentunya selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sobat Desa, sekarang kita sampai di sebuah tempat bernama RTH Pintu Gerbang SRS Kars Gunung Sewu, yang mana lokasi ini itu menjadi tugu selamat datang memasuki kawasan Kabupaten Gunung Kidul. Kita udah melihat ya tadi dari atas beberapa titik. Kalau kita lihat dari atas tuh ternyata sangat bagus sekali. Bahkan di atas sana itu ya, di atas bukit ini ada sebuah tempat yang sangat terkenal, namanya adalah HH. Jadi dari atas sana kita bisa melihat keindahan kota Jogja. Cuman karena hari ini masih sangat panas dan masih siang hari, jadi kita belum bisa ke sana ya. Karena kalau kita ke sana nanti pemandangannya masih terlalu panas. Jadi kita putuskan nanti sore pas kita pulang ke arah Jogja lagi kita coba mampir ke kawasan ini. Nah Sobat Desa, di sini tuh kawasannya masih ditata ya. Ini bangunan baru semua dan ini tanamannya juga masih kecil-kecil. Semoga besok ketika Sobat Desa datang ke Jogja, ini pohon-pohon ini sudah tumbuh tinggi, sudah rindang begitu ya. Nah di sana ada juga gazebo-gazebo yang bisa digunakan oleh para pengguna jalan untuk beristirahat. Baik Sobat Desa, karena perjalanan kita untuk menuju ke desa-desa indah di kawasan Gunung Kidul ini masih jauh, kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Zahwa, senang ya kita sekarang ke wilayah Gunung Kidul kembali setelah sekian lama kita nggak ke Gunung Kidul ya? Betul. Betul sekali. Oke, kalau begitu. Habis sini kemana? Habis ini rahasia dong. Nah Sobat Desa, kalau kita pengen mendatangi tempat Sobat Desa, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Ya, Zahwa ya. Sebentar lagi kaos CDI mau jadi. Oke, jadi kita akan rilis kaosnya kapan Zahwa? Nggak tahu, Mas Habib. Atau ya udah yuk kita beresin dulu nih drone-nya nih. Sobat Desa, perjalanan kita awali dari Desa Sambirejo yang sudah kita jelajahi dalam episode sebelumnya, yaitu tentang keindahan alam tebing Breksi. Kita akan mulai memasuki Kabupaten Gunung Kidul di wilayah selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul akan menjadi wilayah kesekian ratus dalam episode Cerita Desa Indonesia. Kita akan menjelajahi pedesaan yang dikenal dengan areanya yang penuh dengan perbukitan kapur ini, sebagaimana permintaan Sobat Desa beberapa waktu yang lalu.
Perjalanan dari Desa Sambirejo yang terletak di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman menuju ke sebuah telaga abadi yang terletak di sebuah dusun bernama Kemuning, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul ini akan kita tempuh selama kurang lebih 45 menit dengan jarak sekitar 22 km. Pertama, kita akan melihat sejenak area Taman Pintu Gerbang Kabupaten Gunung Kidul yang belum lama direnovasi oleh pemerintah. Bagaimana kondisinya sekarang? Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Sobat Desa, sekarang kita lagi melewati sebuah hutan. Di kanan kiri ini pohon-pohon semua nih, dan tidak ada pemukiman. Kita akan menuju ke sebuah tempat yang mana tempat ini belum banyak diketahui oleh orang. Padahal tempat ini sangat unik Sobat Desa. Jadi kalau musim kering di Gunung Kidul itu kan terkenal dengan suasana yang tandus, kemudian kering begitu ya. Nah, ini kita akan menuju ke sebuah tempat yang tidak pernah kekeringan Sobat Desa. Jadi ada danau, ini danau alami ya, bukan telaga ya. Telaga, dan telaga ini itu telaga asli, bukan telaga buatan. Sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan dia tidak pernah kering meskipun sedang musim kemarau. Letaknya ada di Dusun Kemuning, ada di Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini kita masih melewati jalan tengah-tengah hutan dan belum ketemu sama warga satupun Sobat Desa. Oke, bagaimana keseruannya dan keindahannya seperti apa? Yuk ikuti terus cerita Desa Indonesia ya. Sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari cerita Desa Indonesia. Sobat Desa, sekarang kita sudah sampai di Telaga Kemuning dan lokasinya ini berada di tengah-tengah hutan Sobat Desa tuh. Sebelah sana itu hutan, muter lagi juga hutan, di mana-mana ada hutan karena kita berada di tengah-tengah hutan. Dan Sobat Desa, kondisinya itu sangat sepi, bahkan tidak ada orang selain kami berdua antara saya dan Zahwa. Kita juga belum bisa mengetahui lebih banyak tentang sejarah ataupun fakta unik lainnya dari Telaga Kemuning ini ya, karena kalau dari sumber yang kami baca di berbagai media massa itu disebutkan bahwa kawasan ini itu adalah telaga alami yang sudah ada sejak zaman dahulu, dan ini konon katanya itu tidak pernah kering meskipun sekarang musim kemarau Sobat Desa. Kita bisa lihat ya di kanan kiri ini kan tanamannya sudah mulai mengering ya, tuh di depan kita tuh ada yang sudah mengering, dan telaga ini tuh masih tetap ada airnya. Karena ini ada di tengah hutan dan kita belum bisa bertemu dengan warga, yuk kita coba bergerak ke sisi pemukiman warga Dusun Kemuning ya, biar kita bisa tahu sejarahnya seperti apa. Zahwa, sepi ya di sini ya? Pol banget tenanan. Yaudah yuk kita cari warga yuk. Let's go. Sobat Desa, Dusun Kemuning, Kelurahan Bunder, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul ini terletak di sebuah kawasan di dekat tepi Sungai Oyo yang juga mengalir di Desa Sriharjo yang sudah pernah kita jelajahi dalam episode sebelumnya. Keberadaan Dusun Kemuning tidak lepas dari Telaga Kemuning yang menurut keterangan warga sekitar sudah ada sejak zaman dahulu kala.
Area dusun ini cukup terpencil dan dikepung oleh hutan belantara yang sangat lebat. Akses jalan utama menuju dusun ini juga relatif masih bergelombang dan banyak bebatuan. Kemuning, wah ibunya nggih, telas-telasan nggih Bu nggih. Niki napa Bu? Tape nggih. Nggih, monggo. Oh, niki tape napa Bu? Telo nggih. Telo. Oh, khase wong Gunung Kidul iki. Nggih. Kula tak pring Bu. Nggih, monggo, Pak. Oh ya, ini tape telo khas Gunung Kidul ini. Nggih. Bu, kemuning niku telaga niku asli dari dulu. Nggih. Oh, Nggih. buatan buatan nggih. Mboten. Oh, buatan. Mboten buatan. Maksudnya buatan itu kan alami tuh. Nggih, anak. Saking zaman riyen. Nggih. Oh, wonten. Niku terus ceritane niku ora dilebetke ngoten lho. Dalemke ngoten. Oh, dikedhuk. Nek asline ya pun eten. Oh, memang wonten niku. Oh, wonten. Kak mungale niku mboten nate asat niku. Nen? Mboten nate asat. Mboten. Ketiga kan tadi tetep enten Nggih, enten. toyone. Ning toyane diinggih kalih warga mboten niku. Nggih, nganu lagi iki dangkal nek Oh. toyane. Ning nek rendeng nggih sampai niki. Bludak nggih. Nggih, budak. Berarti sebelah mriko niku langsung hutan Wanagaman niku napa, Bu? Nggih. Oh, anek mriki warga air pripun Bu nek ketiga ngenten iki? Anu, kipan. Oh, pun enten pam. Oh. Kipan. Kalau pas tentang Telaga Semarang jenengan kalau kita wah coba ini menawan dosa iseh. Terus napa Bu? Petani napa? Sobat desa, ini adalah makanan khas dari Gunung Kidul, salah satunya kecuali setelah gaplek gitu nggih, nek Gunung Kidul nggih. Tiwul. Nah, ini salah satunya nih. Ini adalah tape singkong. Buatannya Ibu sinten Bu? Aslinya Bu? Arjina. Ibu Parjina dari desa Kemuning Ibu nggih. Kemuning kecamatannya Patok nggih. Oh, Patok nih sobat desa, beliau membuat sendiri tape terus sama ini gua apa Bu? Dawet nggih. Dawet. Oh, dawet. Kita coba rasanya gimana ya, bismillah. Kalau cireng. Mantap. Oh, sama cireng. Wah, laris Bu. Oh, laris nih sobat desa nih. Ini enak loh ini. Ini gula asli dari si tape ini, jadi nggak pakai gula tambah-tambahan. Nih, siapa yang mau tulis di kolom komentar ya. Iya, nanti nang air Bu temen Ibu. Wonten sekawan. Mboten saestu. Seniki kagem jenengan kan. Napa niki? Kenang-kenangan kaki kula Bu. Niki enten kaos. Saestu kagem panjenengan. Nggih, Matur sami-sami. Pas pondok. Napa? Mboten sah. Kula nginjing nek enten sing ajeng mriki mboten niku mawon. Matur nuwun sangat pun cerita-critani. Mungkin nek kula mriki saged pinar ngenjengan nggih. Ngenjengan pun Ibu Giani. Kula ngandak balik dusun. Balai dusun niku sing pojok niku wau. Oh, teko Tangklat ngen Bu sinten Bu? Kula nek suami kula Pak Sukiran. Pak Sukiran mesti kenal nggih tiyang mriku nggih. Siap, matur nuwun. Bu, kula pamit nggih. Nggih. Monggo, matur nuwun sangat Bu. Nani Zawah pamit. Oke, terima kasih Bu nggih. Oke sobat desa, kita lanjutkan ke desa yang lainnya di Gunung Kidul. Sobat desa, Ibu tadi bercerita kepada kita bahwa dulu sebelum ada instalasi PAM, warga desa harus memanggul trigen dari sumber mata air untuk dibawa ke rumah.
Masa-masa itu pernah beliau alami ketika musim kemarau panjang di Dusun Kemuning ini. Usut punya usut, ternyata mayoritas warga Dusun Kemuning adalah petani ladang yang menggarap lahan di dalam kawasan hutan Wanagama. Tidak banyak hasil tanaman yang bisa dipanen, maka tidak heran jika mayoritas anak muda di kawasan ini memilih untuk merantau keluar daerah. Sobat Desa, salah satu tanaman khas dari Gunung Kidul yang tidak bisa kita temui di wilayah-wilayah lainnya adalah ini nih, kayu putih. Nah, Sobat Desa, kalau lagi masuk angin atau kedinginan biasanya pakai minyak kayu putih kan. Ini dia tumbuhannya Sobat Desa. Jadi diambil ekstrak dari ini nih, daun-daunnya ini. Jadi dikukus, nanti minyaknya keluar. Kemudian minyaknya itulah yang digunakan sebagai bahan dasar minyak kayu putih. Nah, untuk proses selanjutnya saya juga belum tahu. Dan inilah pemandangan dari perkebunan minyak kayu, pohon yang digunakan sebagai bahan dasar kayu putih. Tuh, luas dan pohon-pohonnya tuh nggak tinggi ya Sobat Desa. Karena kalau tinggi ditebang terus biar ini nih daun-daunnya nih tetap bisa dipetik terus. Mirip kayak teh gitulah ya prinsipnya. Wah, ini kita berada di tengah hutan nih Sobat Desa, tuh Jawa dari sana tuh. Nah, karena judulnya adalah cerita desa ya, kita harus masuk ke desa-desa yang jarang diketahui oleh orang-orang. Dan juga apa Jawa? Dan juga kami mohon maaf, cerita desa baru bisa keliling di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Doakan ya Sobat Desa biar kita bisa apa Mas? Menjelajahi desa-desa lainnya di luar Pulau Jawa dan seluruh Nusantara. Yang Doain pasti ya. Kita butuh waktu Iya. dan butuh support dari Sobat Desa. Oke, Zawa lanjut lagi yo. Lanjut.